Arena mereka ingin memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki. Sebenarnya lihat dengan begitu gampangnya mereka eliminasi 1, 2, 3 playernya dan bahkan nampaknya kita bisa melihat semakin tergerus lagi, hilang lagi sebenarnya untuk anggota playernya, tinggal the last man standing yang dibahas juga sama Cigel dan lihat 6 poin eliminasi yang sudah didapatkan oleh Arena sejauh ini dan juga yang tertinggi untuk di match kali ini. Dan Todak bertemu lagi dengan tim Secret, Trunks-nya berhasil bisa di knockdown oleh player dari tim Todak. Dan ini kalau kita pantau lagi memang untuk tim-tim yang mengambil di bagian dari jembatan ini mention sama Kavlo mereka masih aman. Belum ada fight sama sekali, boomnya aman, dari TS-nya aman, dari tim Vampire pun juga aman. Sedangkan Todak yang tidak aman kondisinya kali ini. Coba untuk Trabas kayaknya akan lebih komit lagi, disambut dengan granat. Dan langsung dihangatkan granatnya ke badan dari seorang Cleon. Dan nampaknya Cleonnya down. Dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh satu punggawa player dari tim Todak. Akan coba berduel dengan seorang Break dan akhirnya Break berhasil bisa break ke leg buat tim Secret. Dan akhirnya dieliminasi semua anggota dari tim Todak. Todak mau jadi vampire tapi beda. Angle beda, Iya. angle salah. Tadi gue lebih mikir ya, dari Todak bakal nabrak ke arah Void. Karena Iya. dia ke jaraknya. Gue udah kayak mau bilang, lagi lihat nih, Todak lawan Void. Void. Ternyata enggak, mereka yang melipir Ke kiri. terobos ke titik yang terjauh. Dari posisi mereka ngambil titik terjauh dan terekspos dari anggota-anggota TS lainnya, termasuk Void juga kalau tadi mau ikut-ikutan tapping. Iya ya. TS-nya kan di high ground ya, udah pasti kelihatan dong. Ada mobil nih, gua masak granat. Gue kira paling enggak mereka bakal nabrak rumah di bawahnya. Bukan mercusuar. Nah, Ya. Ini malah the best position. Tadi gue mau ngomong pas kita lagi ngebahas fight ya. Bahwa tempat di sebelah kirinya TS, di gunung-gunungan pantai, itu the best tempat saat ini. Dan ternyata diambil langsung sama Arena. Ya, mau gimana? Udah terjadi gitu kan saat ini juga. Dan kayaknya Void sama Stranger udah nggak bisa lama-lamaan deh untuk damai atau gencatan senjata di sini udah nggak bisa. Harus perang, harus dibuka peperangannya. Dengan adanya satu granat tadi dimasak sama Miao Miao, tapi Reza menggunakan S12K masih menunggu di belakang kontainer biru. Lobby pun melemparkan granat ke arah bagian dalam juga. Potato masih aman, Reza masih aman, tapi sangat dekat sekali. Hanya ada kontainer yang bisa memisahkan kita. Reza terobos ke arah bagian dalam, tidak menyangka ternyata Lobby yang memakan seorang Reza. Zeta juga ke knockdown, berarti hanya menyisakan 2 pemain aktif dari Point Dunk. Kali Frankie, ada bantuan yang tidak disengajai oleh tim Secret. Mereka bisa mendapatkan sebuah knockdown. Mungkin akan mempermudah jalur dari tim Bowen. Donkey ID Potato-nya vaulting dan berhasil bisa selamat. Akan coba di grouping lagi dengan seorang Vaxi, tapi granat itu membuat Vaxi kembali terjatuh lagi. The last a man standing bagi tim Bowen. Donkey ID di satu shack pom bensin yang kecil. Berdiamlah 2 anggota player terakhir dari tim Void, Donkey ID, dan percobaan demi percobaan granatnya matang dan akhirnya Vaxi berhasil bisa di ending begitu saja oleh player dari tim Stranger. Dengan terakhir Potato akankah termakan lagi dengan lemparan granatnya dan Potato masih bisa bertahan, masih bisa survive, tapi berapa lama waktu yang bisa dipertahankan Potato untuk menyelamatkan klasemen setinggi mungkin bagi tim Void, Donkey ID. 2 player double touchdown, tapi gangguan demi gangguan tim Secret. Kita tidak bisa melewati tim Secret yang masih bertahan dan masih melok di satu angle yang sama. Potato saat ini sedikit terbantu dengan hadirnya seorang Frankie. Tapi siapapun yang selamat dari tempat tersebut nggak akan selamat dari tim Secret sih. Kalaupun selamat paling cuma 1 orang gitu. Ini kan sekarang Strangers ada 3 ya. 1 low, 1 knockdown. Bentar lagi zonanya gerak, smoke dari pop out. Tapi Frankie kayaknya bakal ngelok terus ke titik ini karena Frankie berada di bagian rumah yang paling bawah seorang diri. Tim Secret harusnya dia bakal melakukan regroup sebentar lagi. Sementara dari total tim saat stage 6 terjadi hanya ada 7 saja. Arena benar-benar di tengah banget. Boom, Zero beneran berenang cuy kata Flo. Gue bilang kan, cuma bisa berenang aja dia kan. Iya. Berenang dia lakukan. Berenang lewat bawah Disuruh jembatan. berenang. Jadi Dory. Keep swimming, swimming, swimming. Nah itu dia. Tapi seenggaknya jadi selamat gitu. Untuk bisa memperpanjang billing waktu permainan boomnya itu udah harus dilakukan sama Tadi gue Zero. bilang berapa? 3 elim, hashtag 4 gue bilang kan. Coba. Maksimal, Coba ya. ya kita lihat ya. Coba. Siapa tahu bisa nambah. Lumayan gitu kan. Lumayan nambah tipis-tipis. Dan sementara juga dari tim Secret yang terus nge-lockdown pemain-pemain dari Strangers yang Miau, miau. akhirnya Miau, bisa miau. satu Miau-Miau ketemu sama Zero. COD di lautan. Berhasil dibayar cash tunai sama Zero. Dapat 4 elimnya. 4. Dapat 4 elim. Hashtag ke-6. Masih dapat placement poin ya. 2 Dan nih, udah 2 poin. udah 2 poin dari placement. 4 berarti udah 6 ya. Total ya 6 poin yang didapetin dari Boom Esports. Bekat seorang Zero yang masih bertahan.
Dan ngomong-ngomong tim-tim yang masih bertahan, Vampire masih dengan 4 anggota player mereka, Tim Secret pun sama, New Era pun juga masih sama dengan 4 anggota mereka. Dan sedangkan kayaknya Tim Secret sudah mulai semakin lebih aktif lagi, coba untuk mengungguli diri mereka di atas dari tim Vampire. Banyak sekali lemparan utility dan tidak hanya berupa granat tapi smoke, molly semuanya dikeluarkan dari Vampire maupun dari Tim Secret. Ini stage ke-6 lagi-lagi ya, sisa dikit timnya. Kayak yang match-match sebelumnya yang terjadi gitu. Jadi memang di mid gamenya banyak yang melakukan peperangan, tapi Vampire nih kayaknya udah mulai komit sih, kelihatan dari smoke yang sudah mulai ditabur dengan red zone buatan menuju ke arah dalam rumah jamur. Tapi granat-granat yang dilontarkan belum bisa menumbangkan seorang JK. Kunciannya ada di JK. Kalau JK-nya tumbang, ini bisa diterobos. Dan itu dia granat dari Tony Kurniawan sudah mulai menumbangkan seorang JK. Sudah mulai touchdown ke arah bagian dalam, seorang Morman kembali memasak granatnya, double needs dari Morman dan Tony K. Akankah bisa memberikan efek samping kembali menuju ke arah Tim Secret? Masih mencoba kembali lemparan manggis berikutnya. Morman begitu low tapi tidak menyerah, terus dilontarkan kembali granatnya. Sementara Vampire akan melakukan penyelamatan terhadap seorang Swaps. Dan sukses sudah penyelamatannya untuk seorang Swipe dan bahkan langsung di tengah-tengah penyelamatan tersebut datanglah seorang Trang yang terang-terangan berhasil bisa knockdown seorang Tony K. Dibalaskan 2 playernya down, tinggal 2 anggota terakhir dari tim Vampire yang masih bertahan. 2 melawan 2 antara tim Secret dan juga tim Vampire. DBS di tangan seorang Morman coba untuk bisa nge-screening lagi, bergerak ke bagian sebelah kanan tapi datang lagi gangguan. Arena berada di bagian belakang dari posisinya backline tim Secret dan Frankie sudah mulai tertek cukup low untuk HP-nya kali ini dan hanya tinggal 1 the last man standing dari tim Secret yang berhasil dipulangkan langsung oleh tim Vampire. Dan ingat, masih ada Arena yang ternyata di waktu yang hampir bersamaan juga memulangkan Vampire. Wah, gokil. Zero-nya masih selamat, coy. Zero nonton pakai popcorn di lautan itu. Bentar lagi ganti nama dia. Apa? Hero. Oh, betul. Iya ya. From zero to hero. Hero. Nah, tapi hero-nya pakai I juga. Pakai I. Kan zero to hero ya kan? Iya, tapi lumayan ya dengan gue bilang tadi, cuma bisa berenang aja dia udah nggak apa-apa. Berenang dia. Sabar sih dia, lebih kayak apa ya, temponya dapet, tenangnya dapet, sabarnya dapet. Ngebaca keadaannya dapet gitu ya. Ya layak lah Zero untuk naik kelas, naik pangkat Iya. dari tim komunitas ya kan. Morph pindah ke Boom. Bagus. Ya walaupun bocor nggak apa-apa lah. Bagus nih, poinnya juga bocor buat Boom. Iya. Ya kan? Keran poinnya kebuka. Ah, itu dia. L bocor kalau kata Sanskui kemarin. Iya, L bocor, tapi ini kayaknya masih aman-aman aja ya dari Boom Zero ya, masih aman aja dengan ketahuan ya? huru hara, nggak ketahuan sama sekali. Sama New Era enggak ya? New Era fokusnya ke depan semua. Iya. Ketutupan Fokusnya itu. ke depan ya, masih belum dapat angle-nya untuk bisa benar-benar ngelihat posisinya Zero, tapi mungkin posisi tahu di sebelah kanan udah tahu karena ada suara tembakan kan yang tadi keluarkan sama Ya. seorang Zero, setidaknya aware di bagian sisi sebelah kanannya untuk New Era. Tapi fight juga masih berlanjut dan di posisinya saat ini benar-benar enak banget sih, 69 nembakin dari Arena, dapat lagi knockdown lagi, ending lagi juga didapatkan. Dan ini kita bisa melihat 69 masih bertahan dengan 2 anggota playernya mereka, sedangkan Rooftop kali ini dimiliki oleh seorang Silin dari tim New Era yang masih cukup aman dan mereka split posisinya pun juga baik sekali. Nah, kira 69 berhasil bisa memulangkan dan meratakan Arena di hashtag yang ketiga. Let's go Hulk dengan celana birunya. Gila men. Walaupun kita tahu Hulk hijau tapi kali ini biru masih bisa melakukan penyelamatan terhadap Kripchan dan Sondara. Itu temennya revive dulu bang. Oh Ya. airdrop lebih penting. Fokus heal. Bukan si Hulknya. Oh. Airdrop dulu deh gue. Biarin temen gue aja yang nanti revive. Tapi Sondara nggak bisa diselamatkan lagi. 2 melawan 4 saat ini posisinya. Apakah 69 bisa merebut winner chicken dinner dari New Era? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin dari hitungan Jerome Pauline ini susah banget, di bawah 50% kondisinya. Apalagi dari Zuli sudah mulai split position ke arah luar. Wah, ini sih udah enak banget sih dari New Era sih, udah diambang atas kemenangan mereka 4 melawan 2 dari New Era dan juga 69. Tapi Hulk dan juga Krypton tidak henti-hentinya mereka mencoba untuk mendapatkan sebuah chicken dinner, tapi apalah daya. Satu playernya down, tinggal Hulk 2K terakhir, the last man standingnya di tapping S12 ke seorang Silin. Akhirnya rata sudah winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh New Era. New Era akhirnya bangkit cuy setelah sekian lama terpuruk. Tadi kalau misalnya kita bilang itu kayak
WWCD yang dimana papan bawah rebutan. Ya, tadi kan? gue mau bilang gitu kan. Iya. Tapi nggak sempat juga tuh motong, tapi emang ini game yang diimpi-impikan oleh kedua tim ini sih. New Era dan juga dari 69. Dan New Era dengan game ini paling nggak mulai nempel nih, mulai ngedekat ke posisi-posisi yang batas aman itu loh. Satu game lagi kayak gini, mereka masuk ke zona aman menurut gua. Ya. Karena New Era tuh kemarin di hari pertama cuma ngumpulin 20 poin ya kan. Iya. Si 69 di hari kemarin itu yang hari kedua cuma 12 poin. Jadi ya sama-sama minimalis di papan bawah. Cuman